Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan yuk kita lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Nah, akhirnya liburan tiba juga gitu ya. Aduh, tidak. Tapi ya nggak ada yang namanya libur untuk seorang guru, itu nggak ada. Meskipun anak-anak libur, guru masih tetap harus masuk menyiapkan RPP segala macam ini itu. Ya, kalian yang menjadi guru pasti tahu. Oke, dan minggu depan sorry banget gue nggak bisa ngasih bonusan karena gue mau pulang kampung dulu, mau nengokin bapak di rumah. Perkembangannya, kondisinya gue juga mau lihat secara live gitu ya, nggak dari HP segala macam kayak gitu. Jadi gue mau pulang kampung. Jadi untuk besok Selasa tentunya nggak ada bonusan. Gue usahakan untuk jadwal update tetap sama di hari Kamis dan Minggu. Ya, mohon doanya juga, semoga semuanya membaik lah ya. Dan juga mohon doa juga kali ya untuk kakak gua kemarin sempet check up untuk ngecek jantungnya gitu, karena dia batuk nggak sembuh-sembuh waktu seminggu lebih. Dan itu ketika dibawa ke poli begitu disarankan untuk ke jantung, ke bagian jantung gitu. Jadi aneh belum tahu, hasilnya belum keluar. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman. Oke, itu. Dan kalau misalnya teman-teman berkenan, jangan misalnya ya minta tolong bantuannya teman-teman. Tolong menggunakan VPN ya ketika nonton, biar pendapatan miminya juga membaik. Ayolah, masa minta bonusan tiap hari tapi untuk pakai VPN aja nggak mau. Ya, dan terima kasih untuk teman-teman, abang-abang semuanya yang udah merelakan sebagian rezekinya untuk disawerkan ke Mimin. Thank you banget. Gue gak pernah maksa untuk kalian nyawer, dan saya harap itu bener-bener dari hati kalian. Jadi supaya bisa barokah untuk saya, juga barokah untuk kalian semua. Terima kasih. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan, boleh banget. Tinggal diklik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau transfer juga boleh via Bank BRI, yang juga nomor rekeningnya ada di kolom deskripsi. Begitu, dan kita lanjutkan untuk spoileran kali ini, yang mana di part 47 ini kita akan bahas komik Magic Emperor ini dari bab 323 sampai dengan 327. Sebelumnya kita mendengar kalau Zuofan itu berhasil melarikan diri gitu ya, dibawa oleh QR dari Wang Bukingtian dan yang lainnya. Lalu kita akan melanjutkan ceritanya. Saat matahari mulai terbenam, suara gagak terdengar menusuk di telinga. Mereka terbang ke sana kemari karena tertarik oleh bau bangkai. Mereka terus-menerus berputar-putar dari waktu ke waktu. Wang Bukingtian saat ini melihat ke arah perginya Zuofan, dan dia pun tampak terengah-engah. Wajahnya kini dipenuhi dengan keraguan-raguan dan rasa kesal yang begitu mendalam. Ratusan keluarga cabang yang ia pimpin untuk penyergapan ini benar-benar telah dihancurkan. Semua orang mati, tapi Zuofan masih bisa berlari. Ini sungguh tidak sepadan. Sekitar 10.000 orang mati, dan itu masih belum cukup untuk membayar satu nyawa saja. Kejadian ini benar-benar membuat dia kehilangan wajahnya di hadapan semua orang. Terutama karena kekalahannya ini, dia tidak lagi memiliki hak untuk melengsarkan ayahnya dari kursi patriark. Saat ini Wang Bukingtian tidak bisa menahan amarahnya, dan dia berteriak dengan penuh amarah. Teriakan yang sangat menakutkan, bahkan sampai membuat para gagak yang baru saja datang untuk pesta bangkai pun kabur terbirit-birit. Yoyusan dan kedua orang lainnya terdiam dan tidak berani bergerak ketika melihat Wang Bukingtian begitu marah. Tiba-tiba, Tuan Muda, suara seorang pemuda terdengar di telinga keempat orang itu. Semuanya menoleh serempak dan melihat dengan wajah yang sedikit terkejut. Ternyata itu adalah Yan Fu dan selusin orang dari keluarga cabang. Wang Bukingtian menatapnya dengan dingin dan tidak bisa menahan tawanya. Ternyata kau cukup tangguh sampai bisa selamat dari semua ini. Padahal ratusan ahli surga yang mendalam mati dan tidak bisa bertahan. Tapi kalian para semut ternyata justru bisa selamat dari semua kekacauan ini. Mendengar ini, Yan Fu pun terdiam.
Mereka semua panik dan tubuh mereka pun mulai bergetar karena merasakan ketakutan. Tapi pada akhirnya Yanfu menggertakkan giginya dan kemudian berlutut di tanah. Semua orang kini menatapnya dalam ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. "Tuan muda, maafkan kami. Kami terlalu takut pada iblis itu. Jadi saat pertarungan baru akan dimulai, kami melarikan diri dan keluar dari penghalang. Jadi kalian selamat," potong Huang Puqingtian sambil mencibir Yanfu sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Yanfu tampak ketakutan dan dengan getaran dia pun mengangguk dengan cepat. Melihat hal ini, Huang Puqingtian memandang mereka dengan jijik. Yan Bangui merasa sangat kesal pada Yanfu, lalu kemudian dia berteriak, "Yanfu, kau benar-benar mencoreng nama istana Raja Obat. Kau terlalu pengecut sampai mengabaikan perintah dari tuanmu lalu melarikan diri sebelum pertarungan dimulai." Yan Bangui kemudian menghadap ke arah Huang Puqingtian. "Tuan muda, tolong maafkan ketidaktaatan pengecut ini. Anda boleh menghukum dia sesuka Tuan muda. Bahkan jika itu mencabut nyawanya, kami tidak akan menghentikan Anda." Wajah Yanfu kini tampak tertekan. Mendengar ini, tubuh Yanfu gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyukai situasi ini, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Kabur dari pertarungan memang adalah sebuah tindakan yang pengecut dan menghina jenderal perang. Hukuman yang akan dijatuhkan pun biasanya adalah hukuman mati, karena tidak menaati perintah. Bahkan meski Yanfu adalah salah satu alkemis yang hebat, Patriark Istana Raja Obat tidak akan menghentikan Huang Puqingtian kalau dia ingin membunuh Yanfu saat ini. Yanfu menggertakkan giginya, wajahnya pun menjadi suram. Dia masih tetap berlutut dan tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah itu Huang Puqingtian melirik Yan Bangui dan kemudian dia berkata, "Tidak masalah, kita lupakan kejadian hari ini. Lagi pula Yanfu adalah seorang alkemis yang cukup berbakat. Dia akan berguna di masa depan. Masih bagus jika dia bisa bertahan hidup sampai saat ini, karena dia juga bukanlah seorang petarung. Abaikan kesalahannya kali ini." "Tuan muda sungguh pemaaf dan murah hati. Saya ucapkan terima kasih mewakili anggota keluarga saya yang tidak berguna ini," kata Yan Bangui segera memuji Huang Puqingtian. Meski sebenarnya dia itu masih merasa heran bagaimana bisa Huang Puqingtian menjadi semurah hati ini. Setelah itu Yan Bangui pun kemudian berbalik dan menegur Yanfu. "Yanfu, kenapa kau masih saja diam? Apa kau tidak tahu rasa berterima kasih? Tuan muda telah mengampuni nyawamu dan kau seharusnya bersyukur karena membiarkanmu hidup dengan mudah." Mendengar ini Yanfu sungguh merasa geram pada Yan Bangui. Rasanya dia ingin berdiri dan menampar wajah Yan Bangui dan mulut besarnya itu. Yanfu pun sadar bahwa sebenarnya Yan Bangui itu sengaja membuangnya untuk menyelamatkan nama istana Raja Obat. Dan kini dia bisa bersikap semaunya seperti ini sungguh menjengkelkan. Yanfu segera membuang semua pikiran itu dan wajahnya mulai berubah dan dipenuhi dengan rasa hormat, lalu dia berkata, "Terima kasih Tuan muda karena telah mengampuni nyawa saya dan rekan-rekan saya. Kami sungguh berhutang budi." Huang Puqingtian pun mengangguk dan menatap Yanfu yang saat ini masih terdiam. "Apa yang kau lakukan, bodoh? Kenapa kau masih saja diam? Cepat pergi dan periksa mereka semua," teriak Huang Puqingtian sambil menunjuk ke arah Yoyusan serta yang lainnya. Yanfu dengan panik mengangguk dan dia pun buru-buru berdiri. Segera dia mengeluarkan obat-obatan dari cincinnya dan menyerahkannya pada Huang Puqingtian serta yang lainnya. Kini Yanfu pun mulai merawat luka mereka. Huang Puqingtian sendiri saat ini menatap Yanfu yang sedang bekerja. Dia bergumam kalau ternyata Yanfu itu cukup berguna. Nyatanya dia itu tahu siapa yang harus dia prioritaskan. Yanfu sebelumnya telah memberikan pil dan juga pengobatan pertama pada Huang Puqingtian. Baru setelah itu Yoyusan serta yang lainnya. Ini menunjukkan kalau Yanfu itu benar-benar mengetahui siapa yang harus dia hormati. Setelah itu Huang Puqingtian pun menghela nafas lagi. Wajahnya masih tampak sedih.
Kali ini dia telah membiarkan Zuofan lepas lagi dari perangkapnya. Belum lagi, Gunung Raja Binatang itu sangatlah luas, jadi dia pun tidak tahu kemana Zuofan itu akan bersembunyi. Ini sama halnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Wajah Wang Buqingtian kini mulai menjadi suram. Namun, kemudian dia teringat akan sesuatu. Segera Wang Buqingtian pun mengeluarkan sebuah slip giok. Itu adalah slip giok terakhir yang telah diberikan oleh Leng Wuchang padanya. Slip giok yang sudah diwanti-wanti supaya tidak dibuka secara sembarangan, kecuali jika keadaan menjadi tidak terkendali sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Maka dia baru boleh membuka slip giok itu. Setelah itu Wang Buqingtian pun mendesah tak berdaya, lalu dia pun mulai memasukkan sedikit energinya dan membaca slip giok itu secara perlahan. Perlahan, senyuman muncul di wajah Wang Buqingtian. Jadi ternyata semua ini sudah diperhitungkan oleh Tuan Leng. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kali ini, Zuofan, tidak peduli selicik apapun dirimu, tapi kau tidak akan pernah bisa lepas dari tangan tuan muda ini, kata Wang Buqingtian sambil tertawa. Ah, ini Yi Sendan. Sebuah teriakan dari Yanfu yang kemudian segera menutup mulutnya. Namun, itu jelas-jelas sudah terdengar oleh Wang Buqingtian. Wang Buqingtian pun kemudian menoleh dan melihat ke arah Yanfu. Yanfu, ada apa? Apa yang telah kau temukan? Tidak ada tuan muda, jawab Yanfu yang saat ini terlihat kaku seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Mata Wang Buqingtian menyipit dan dia pun berkata dengan dingin, apa yang saat ini sedang kau pegang? Cepat serahkan itu. Keringat dingin membasahi dahi Yanfu, tapi dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Ini tuan muda, ini Yi Sendan dan jumlahnya ada 4 buah. Mata Wang Buqingtian pun tampak berbinar. Di mana kau menemukannya? Segera Wang Buqingtian mengambil cincin yang ada di tangan Yanfu, dan saat ini dia pun mengeluarkan isinya yang mana di sana ada 4 botol Yi Sendan. Yanfu kemudian menunjuk ke sebuah potongan lengan yang ada di tanah. Saya menemukannya dari potongan lengan itu. Saya pikir itu tangan milik Zuofan. Mata Wang Buqingtian pun bergetar. Itu adalah lengan Zuofan yang telah kupatahkan. Kemudian dia memandang Yanfu dengan ramah. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Bagaimana bisa kamu mengenali potongan lengan itu? Atau jangan-jangan kamu sengaja melihatnya dari kejauhan dan menunggu kesempatan untuk mengambilnya saat kami tidak menyadarinya? Tuan muda, saya tidak mungkin berani melakukan itu, jawab Yanfu sambil gemetaran. Keringat dingin mulai mengalir dari dahinya sekarang. Jika kamu memang tidak berani, lantas kenapa kamu mengeluarkan pil ini dari botolnya? Saat ini, Wang Buqingtian melihat bahwa ternyata segel dari botol itu sudah terbuka, dan pilnya pun sudah dikeluarkan oleh Yanfu. Setelah itu, Wang Buqingtian pun melepaskan kesadaran ilahinya, dan dia tidak menemukan apapun di sana, dan melihat bahwa pil itu masih dalam kondisi yang bagus, sama seperti sebelumnya. Setelah itu, Yanfu pun menjawab dengan wajah yang ketakutan. Tuan muda, maafkan kelancangan saya, tapi saya adalah seorang alkemis. Jadi saya ingin melihat penampilan dari pil tingkat 8 itu. Saya benar-benar penasaran, jadi saya membukanya. Wang Buqingtian menatapnya lama, dan kemudian dia berkata lagi, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah peringatan terakhir untukmu. Jika aku tidak mengizinkanmu untuk melihat, maka kau tidak boleh melihatnya. Apa kau paham? Baik tuan muda, saya akan mengingatnya, kata Yanfu sambil mengangguk dengan cemas dan juga menyeka keringat dingin yang ada di dahinya. Saat ini Wang Buqingtian menyeringai dan mengangguk. Kemudian dia pun berbalik dan berteriak, kalian, kemarilah. Inilah yang kukatakan sebelumnya, anak itu pasti akan datang kembali dan membawa Yi Sendan cepat atau lambat. Yo Yusan dan yang lainnya terkejut. Yi Sendan? Mereka pun segera bergegas ke arah Wang Buqingtian. Kini di kota Yunlong, Wang Pu Tianyuan tampak tenang kali ini.
Padahal sebelumnya dia itu cukup khawatir kalau Huangpu Qingtian itu akan memakan Yi Zhendan sendirian. Tapi kali ini dia memiliki 4 buah. Jadi meski Huangpu Qingtian itu memakannya 1, maka masih ada 3 lagi yang bisa menjadi kekayaan dari gerbang kekaisaran. Serta bisa dia minum. Karena jika dia meminumnya, maka dia bisa menembus ranah visi dewa juga. Tapi sayangnya Huangpu Qingtian itu tidak sepemikiran dengan Huangpu Tianyuan. Pikirannya benar-benar tidak sejalan. Setelah Huangpu Qingtian mengambil 1, kemudian dia pun melemparkan 3 Yi Zhendan lainnya ke arah Yaoyusan serta yang lainnya. Mereka terkejut akan hal ini. Mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Huangpu Qingtian. Lalu senyuman pun muncul di wajah Huangpu Qingtian dan dia berkata, "Makanlah. Setelah itu kalian bertiga harus ikut aku dan menangkap Suofan." Mereka bertiga semakin terkejut. Bahkan Huangpu Tianyuan dia pun ikut terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Huangpu Qingtian itu akan melakukan hal ini. Mereka mulai merasa curiga. Sejak kapan Huangpu Qingtian itu menjadi sebaik ini? Di sisi lain Huangpu Qingtian menatap mereka dan kemudian dia berkata, "Jangan lupa, masa depan adalah milik kita." Sebuah kalimat yang sederhana, tapi jika dikupas intinya, itu memiliki ambisi yang sangat tinggi. Ini adalah ambisi dari seorang raja yang sejati. Yaoyusan dan 2 orang lainnya menatap Huangpu Qingtian dalam-dalam. Mereka sadar bahwa ini adalah bukti kepercayaan Huangpu Qingtian pada mereka. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus mereka pikul. Dengan menerima pil ini, itu artinya mereka harus mengabdikan masa depan mereka pada Huangpu Qingtian. Apapun yang ia perintahkan, maka mereka tidak bisa lagi menentangnya. Ini adalah sebuah pilihan yang berat. Namun, Yi Zhendan adalah sesuatu yang pantas untuk ditukarkan dengan segalanya. Yaoyusan dan 2 orang lainnya saling memandang satu sama lain. Dan dengan mata yang cerah, mereka pun menerima pil ini. "Terima kasih Tuan Muda atas hadiahnya," teriak mereka bersama. Kini Huangpu Tianyuan menjadi sangat marah ketika melihat hal ini. Tidak hanya kehilangan Yi Zhendan, dia juga melihat aliansi yang akan memberontak kekuasaannya di masa depan. Kini wajahnya pun memucat karena marah. Namun meskipun begitu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Huangpu Qingtian ini tidak bertentangan dengan rencana mereka sebelumnya. Jadi para tetua dan 3 patriark lainnya pun tidak mempermasalahkan ini. Mereka bahkan tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin. Karena siapapun itu, bagi mereka yang terkuatlah yang berhak untuk berkuasa. Huangpu Qingtian sadar akan semua pemikiran dari para tetua ini. Dan kini dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ekspresinya menjadi suram dan terlihat menakutkan. Jika situasi ini terus berlanjut, maka Huangpu Qingtian itu akan benar-benar melengsarkan dirinya dari kursi patriark cepat atau lambat. Dan setelah itu, dia pun berkata, "Tuan Leng, apa Anda yakin kalau rencana terakhir ini akan berjalan lancar?" tanya Huangpu Tianyuan pada Leng Wuchang. "Jika itu adalah orang biasa, saya yakin 100% ini akan berjalan lancar. Tapi untuk anak ini setidaknya saya hanya bisa memperkirakan 90% semuanya akan berjalan lancar," kata Leng Wuchang sambil mengelus-elus janggutnya. Mendengar ini Huangpu Qingtian merasa sedikit cemas. 90% itu cukup tinggi. Namun artinya masih ada kemungkinan yang lainnya. Sesungguhnya kali ini Huangpu Tianyuan itu merasa cemas karena peluangnya yang terlalu tinggi. Jika Suofan mati di tangan Huangpu Qingtian, maka dia pasti akan diusir dari kursi patriark. Ini benar-benar buntu dan kali ini pertama kalinya Huangpu Tianyuan itu tidak menyukai skema yang dibuat oleh Leng Wuchang. Di sisi lain, Leng Wuchang justru tersenyum di dalam hatinya. Dia benar-benar tahu akan apa yang saat ini dipikirkan oleh Huangpu Tianyuan. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia memiliki tujuannya sendiri. Dan untuk meraihnya, dia perlu memanfaatkan semuanya, termasuk membunuh Suofan. Di medan pertempuran,
Wang Buqingtian tampak memuji ketiga orang itu. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Setelah kalian menembus ranah visi dewa, kalian akan pergi bersamaku dan menghancurkan Zofan. Yoyusan sedikit tercengang dan mereka bertiga saling pandang satu sama lain. Setelah itu Yoyusan pun memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan muda, sekarang Zofan telah lari dan kita tidak tahu di mana keberadaannya. Bagaimana cara kita untuk menghancurkannya? Apakah Anda tahu dia ada di mana? Jika memang iya, kenapa Anda tidak mengejarnya dan menunggu untuk melakukan terobosan terlebih dahulu?" Sekarang Zofan terluka parah. Dia telah melarikan diri. Dia pasti akan bersembunyi di sebuah tempat yang rahasia. Bagaimana mungkin aku bisa tahu keberadaannya? Tapi Tuan Leng tahu kemana dia akan pergi, cepat atau lambat. Jadi kita harus menunggunya di sana. Jika kalian mencari dalam keadaan terluka seperti ini, itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi lebih baik sekarang kita memulihkan diri dan melakukan terobosan terlebih dahulu. Setelah kekuatan kita meningkat, maka kita tidak perlu lagi takut untuk menyergapnya. Dengan begitu dia tidak akan bisa lagi lolos dan melarikan diri, kata Wang Buqingtian dengan tenang. Mata mereka pun berbinar dan senyuman muncul di wajah mereka. Karena ini adalah rencana dari Tuan Leng, maka itu tidak mungkin salah. Setelah itu mereka bertiga pun segera membentuk formasi pertahanan diri dan mulai menelan Yi Sendan. Wang Buqingtian pun tersenyum dan mengangguk. Lalu dia pun memerintahkan Yan Fu serta yang lainnya untuk berjaga saat mereka tengah menyerap Yi Sendan. Sekarang ini akan menjadi krisis bagi Zofan. Mereka berempat adalah ahli di tahap surga yang mendalam, dan jika mereka melakukan sebuah terobosan, maka kekuatan mereka akan meningkat secara drastis. Terutama Wang Buqingtian yang sudah berada di puncak surga yang mendalam. Kekuatannya bahkan akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Zofan yang saat ini terluka akan benar-benar berada dalam bahaya dan masalah yang serius. Di sisi lain, di dalam sebuah gua yang gelap, di sana terlihat seekor burung raksasa dengan petir ungu di seluruh tubuhnya. Dengan petir ungu ini, tidak ada seekor monster pun yang berani untuk mendekatinya. Dan di belakang burung itu, seorang anak laki-laki tampak terkapar dan sekarat. Darah mengalir dari luka-lukanya. Siapa dia? Jelas itu adalah Zofan. Sekarang kedua sayap dan satu lengannya telah hilang. Dan ini adalah cedera terberat yang pernah ia alami selama ini. QR tampak berjaga di depan pintu gua dan sesekali menoleh ke belakang karena dia merasa khawatir pada Zofan. Ia juga ingin pergi keluar untuk mencarikan makan dan minum. Namun jika ia melakukannya, dia takut kalau Zofan akan dimakan oleh makhluk roh lain yang ada di sekitar sana. Karena itu, dia tetap berjaga di sana dan tidak bergerak sama sekali. Tidak terasa 10 hari pun sudah terlewati. Mereka berdua tetap diam tanpa mengeluarkan suara apapun. Perlahan, pelupuk mata dari Zofan mulai bergerak. Dia membuka matanya dan perlahan-lahan melihat sinar matahari yang sudah lama tidak ia lihat. QR pun terkejut dan dia segera mengibaskan sayapnya. Dia tampak begitu ceria dan menghampiri Zofan. Melihat kebahagiaan dari QR, Zofan pun tersenyum. "Jangan khawatir. Selama aku punya baby blood, aku akan baik-baik saja dan tidak akan mati." "Jadi, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri?" tanya Zofan. QR pun mengepakkan sayapnya 2 kali lagi dan Zofan pun tampak mengerutkan keningnya, seolah-olah dia itu bisa tahu akan apa yang dikatakan oleh QR. Kemudian Zofan pun bergumam, "Ternyata sudah setengah bulan. Sepertinya waktuku sudah hampir tiba. Ayo bergegas dan temukan Wang Buqingtian dan lain-lainnya. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah ini dengan mereka." QR terkejut dan buru-buru menghentikan Zofan, seolah dia itu ingin mengatakan kalau Zofan pergi sekarang, maka dia hanya akan mengantarkan nyawa. Tapi Zofan tersenyum, dan kemudian dia pun menepuk kepala QR. "Jangan meremehkan aku. Aku kehilangan anggota tubuhku, tapi aku tidak kehilangan otakku. Sekarang adalah waktunya untuk membunuh mereka semua, bahkan hanya dengan 1 jari saja."
Sofan pun tampak tertawa dengan senyuman yang misterius. QR terkejut. Dia tampak memiringkan kepalanya dengan bingung. Tapi kali ini QR justru terlihat sangat imut dan lucu. Hanya saja QR tahu kalau Sofan itu pasti memiliki sebuah rencana di balik senyumannya itu. Sofan pun kemudian berkata, "Tenang saja, aku tidak akan membuang tangan kiriku tanpa alasan." Matanya menajam dan Sofan pun keluar dari dalam gua. Kini di kota Yunlong, semua orang terpana melihat seorang pemuda yang tidak memiliki tangan berjalan mendekati gerbang formasi air. "Sofan!" teriak salah seorang penonton yang terkejut. Semuanya telah menunggu selama hampir 20 hari dan akhirnya yang mereka tunggu-tunggu pun menunjukkan dirinya. Namun semua orang sadar kalau Sofan saat ini telah terluka parah, bahkan di tingkatan yang sulit untuk bisa melawan Huang Puking Tian dan yang lainnya. Yunjang melihat ini semua dan air matanya kembali terurai. "Kenapa? Kenapa kamu keluar sekarang?" katanya. Kini semua mata tertuju padanya, yang mana dia berhenti di sebuah tempat dan termenung untuk waktu yang cukup lama. Hanya cucu Yunjang dan beberapa wanita yang lainnya yang paham akan apa yang dilakukan oleh Sofan kali ini. Sofan itu saat ini sedang berdiri di mana Ning Er itu menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, sekitar 20 hari yang lalu. Ini Sofan tampak mengambil nafas dalam-dalam dan kemudian membuangnya lagi. Dia tampak menghilangkan rasa sedihnya dan kemudian dia berkata, "Ning Er, tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu hidup dengan tenang. Aku pasti akan mengirim mereka ke neraka untuk menghibur jiwamu." "Lelucon apa yang kau katakan ini? Dengan keberadaanmu sekarang, bagaimana mungkin kau bisa melawan kami dan bahkan membalas dendam? Apa kau sedang bercanda?" Sebuah suara menggema di sana dan mengejek Sofan. Sofan pun menoleh dan melihat bahwa itu ternyata adalah Huang Puking Tian dan selusin orang lainnya, yang mana saat ini sedang mengepung Sofan dari segala arah. Namun itu bukan berita terburuknya. Saat ini Huang Puking Tian dan 3 orang lainnya telah menerobos ranah visi dewa. Ini adalah berita yang paling mengerikan dan normalnya Sofan tidak akan lagi bisa lolos dari mereka. Ini sungguh adalah sebuah pencapaian dalam sejarah kekaisaran. Baru mereka berempat saja yang berhasil menerobos ranah visi dewa di usia yang kurang dari 30 tahun. Ini tentunya membuat semua penonton terkejut sekaligus kagum. Sedangkan Huang Pu Tianyuan saat ini justru tampak marah karena kali ini putranya benar-benar telah melampauinya. Dengan begini, tidak ada lagi kesempatan untuknya mempertahankan kursi patriark miliknya. Cucu dan wanita yang lainnya benar-benar menjadi semakin sedih. Tangan mereka kini berkeringat dan wajah mereka pun tampak cemas. Sofan masih terluka, tapi dia harus menghadapi 4 ahli di ranah visi dewa. Bagaimana mungkin dia bisa lolos kali ini? Pang Qiubai dan Zantian saling menatap satu sama lain. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Akhir sudah ditentukan, dan dia tidak akan bisa lari lagi, kata mereka. Kini hanya Leng Wuchang yang tampak tersenyum bahagia. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sofan saat ini masih tampak santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bergumam pada dirinya, "Ning Er, lihatlah para pecundang yang menyakitimu ini. Hari ini aku akan membalaskan dendammu." Pupil mata Sofan memadat dan tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Yayusan menyadari pandangan ini dan justru merekalah saat ini yang mulai ragu-ragu. Lin Xuanfeng mencibir, "Sofan, apa kau bodoh? Kami berempat sekarang telah berada di ranah visi dewa dan kau bahkan belum pulih dari cederamu. Jurang di antara kita sangatlah jauh. Lalu bagaimana bisa kau membalaskan dendam? Apa kau bodoh? Atau kau telah kehilangan semua akal sehatmu?" Sofan tersenyum. "Kalianlah yang kalah. Dan kalian benar-benar sudah kalah." "Apa yang kau katakan? Sepertinya kau mulai gila dan bicara omong kosong. Siapapun dapat memahami kalau pertarungan ini sudah diputuskan pemenangnya sejak awal. Jangan mengada-ada," kata Lin Xuanfeng dengan penuh kemarahan. Tapi sesungguhnya Lin Xuanfeng itu adalah orang yang paling mengenal Sofan daripada ketiga orang lainnya.
Dia sangat paham kalau Zofan tersenyum, maka itu pasti berarti ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai merasakan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Wang Pukingtian pun mulai merasakan keanehan. Ada sedikit kekhawatiran di dalam hatinya juga. Dia mulai berpikir apakah mungkin Zofan itu masih memiliki kartu as di belakang lengan bajunya. Lagi pula, dia adalah orang yang paling licik yang pernah ia temui selama ini. Jadi bukan tidak mungkin kalau dia masih memiliki 1 atau 2 trik cadangan yang ia miliki. Zofan tidak tahan lagi dan kemudian dia tertawa. Peramal kekaisaran memanglah hebat. Dia bahkan bisa sampai menebak setiap langkah yang akan kuambil sampai sejauh ini. Dia bahkan tahu kalau sebelum aku meninggalkan Gunung Raja Binatang, aku pasti akan datang ke tempat ini untuk mengenang Ning Er. Dengan begitu, kalian bisa kembali dan datang kemari untuk menyergapku. Benar-benar, Tuan Leng Wuchang layak disebut sebagai peramal Tian Yu. Apa? Apa kau sudah menduga semua ini? Teriak Wang Pukingtian. Zofan pun tertawa lagi dan dia berkata, aku tidak menebak apapun. Tapi aku tahu satu hal, tidak peduli apapun yang akan kulakukan, itu pasti sudah masuk ke dalam perhitungannya. Dia bahkan jauh lebih mengenal diriku daripada diriku sendiri. Karena itu, aku hanya melakukan apa yang mau kulakukan dan membiarkan semuanya berjalan dengan normal. Wang Pukingtian menatap Zofan dalam-dalam dan sekali lagi dia bertanya, jadi kau telah mengakui kekalahanmu dan menerima nasibmu untuk mati hari ini? Siapa yang mengatakan itu? Sudah kukatakan, aku kemari untuk membunuhmu. Senyuman jahat melintas di mulut Zofan. Keempat orang itu tercengang dan tidak paham akan apa yang dimaksud oleh Zofan. Mereka sadar kalau semua yang telah berjalan sesuai dengan rencana dari Leng Wuchang. Tapi kenapa saat ini Zofan masih menunjukkan ekspresi penuh dengan kemenangan? Dari mana sebenarnya rasa percaya diri itu berasal? Pikir mereka. Zofan tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu kemudian dia tertawa lagi. Setiap langkahku memang telah diperhitungkan baik-baik oleh Leng Wuchang. Tapi kau tidak bisa melakukannya juga. Dia hanya memperhitungkan langkahku, langkah yang akan aku ambil. Tapi dia tidak memperhitungkan apa yang bisa kulakukan padamu. Atau memperhitungkan seseorang yang tidak dia ketahui. Kali ini akulah yang menang. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Pupil mata Wang Pukingtian menyusut. Tubuhnya mulai gemetar dan wajahnya menatap Zofan dengan penuh keraguan-raguan. Dia tidak tahu apakah Zofan itu mengatakan apa yang sebenarnya atau hanya menggertak. Tapi ini membuat hatinya menjadi tidak nyaman. Di kota Yunlong, Leng Wuchang yang mendengar perkataan dari Zofan itu pun terkejut. Dia berdiri dan wajahnya pun menjadi suram. Dia mulai memikirkan apa yang sudah ia lewatkan kali ini. Perlahan wajahnya pun mulai berubah menjadi cemas. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menyadari sesuatu. Tidak. Apakah anak itu benar-benar telah memperhitungkan apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda? Apa dia mengubah pertahanan menjadi mode menyerang? Kapan dia menempatkan impostor di sisi kami? Kapan itu terjadi? Dia berkata dengan paniknya. Leng Wuchang sudah berhasil menebak sebagian dari skema Zofan kali ini, tapi dia belum bisa memahami detailnya. Wajahnya pun kini berubah menjadi lebih serius. Zhuge Changfeng yang melihat hal ini, dia pun melirik Leng Wuchang lalu kemudian tertawa. Hindari tepi musuh dan pukul kelemahannya. Anak ini memang benar-benar pintar. Dia tahu kalau akan bertarung denganmu dan karenanya dia sudah menyiapkan semuanya. Saya khawatir bahwa kali ini jaring Anda pun masih berlubang. Anda terlalu fokus pada Zofan sampai melupakan bahwa yang berada di lapangan tidak hanya Anda. Tuan Muda pertama adalah kelemahan Anda dan Zofan berhasil menyadarinya dengan cepat. Setelah itu Zhuge Changfeng pun tertawa lagi. Leng Wuchang terdiam dan mencoba untuk menekan amarahnya. Tapi meski begitu, apa yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh Zofan? Dia saat ini menghadapi 4 ahli di alam visi dewa. Apa yang bisa dia lakukan? Saat ini Zhuge Changfeng pun penasaran dengan apa yang mau dilakukan oleh Zofan itu. Dia kini kembali menonton dengan tenang.
Di arena pertarungan, Zovan, kau hanya bermulut besar. Aku tidak percaya padamu. Kami berempat berada di ranah visi dewa. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau bisa mengembalikan alam semesta? Teriak Wang Pukingtian. Kamu salah. Aku tidak perlu mengembalikan alam semesta, tapi alam semesta memberiku kemenangan. Sejak kau menerobos ranah visi dewa, di sanalah kekalahanmu ditentukan. Senyuman jahat muncul di wajah Zovan. Omong kosong, kau hanya bisa menggertak sepanjang waktu. Hari ini aku akan menghancurkanmu, teriak Wang Pukingtian, dan dia pun segera melesat ke arah Zovan. Yuncang dan yang lainnya melihat ini lalu berteriak. Mereka takut kalau Zovan akan benar-benar mati. Tapi Zovan sama sekali tidak berubah. Dia masih tetap tenang dengan senyuman jahatnya. Wang Pukingtian kini semakin mendekat, tapi dia tidak coba menghindar. Ketika pukulan Wang Pukingtian hanya tinggal sejengkal, Zovan kemudian membentuk segel di tangannya dan Wang Pukingtian pun tiba-tiba berhenti seperti menginjak rem. Wang Pukingtian terkejut. Kali ini dia benar-benar kehilangan kendali pada tubuhnya sendiri. Dan kini senyuman Zovan pun menjadi semakin lebar. Tuan muda, teriak Yoyusan. Mereka bertiga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Wang Pukingtian. Kini Wang Pukingtian mulai berkeringat dan dia pun berteriak. Apa ini? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Apa yang kau lakukan, bajingan? Yoyusan tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Segera mereka bertiga pun melesat dan dengan cepat mereka pergi ke arah Zovan untuk membantu Wang Pukingtian. Aura kuat segera menekan Zovan, tapi Zovan masih tersenyum. Lagi dia membentuk sebuah segel dan ketiga orang itu pun berhenti tanpa alasan. Zovan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku sudah memberitahu kalian sebelumnya. Kalian sudah kalah. Melihat ini semua orang di kota Yunlong benar-benar dibuat terkejut. Bahkan Sugei Changfeng dan Leng Wuchang pun sampai terpana saat melihat Wang Pukingtian dan lainnya berhenti. Mereka berdua bahkan tidak tahu trik apa yang sebenarnya Zovan gunakan untuk menahan mereka seperti ini. Kau, apa yang kau lakukan pada kami, sialan? Teriak Wang Pukingtian. Zovan menatap mereka berempat dan kemudian berkata, Tuan muda Wang Pu, seharusnya ketika kau masih kekanak-kanakan, Tuan muda Wang Pu, seharusnya ketika kau masih anak-anak, para pengasuhmu seharusnya pernah memperingatkanmu. Jangan pernah makan daging dari orang asing. Tiga orang lainnya kebingungan dan kemudian mereka berteriak, apa maksudmu? Kami tidak makan apapun dari orang asing. Wang Pukingtian tampak sedikit berpikir dan tiba-tiba teringat. Mungkinkah pil itu? Zovan tersenyum dan kemudian dia berkata, benar, ternyata kamu cukup pintar. Itu adalah Yi Sendan. Di sana telur anak-anakku bersemayam dan saat kau mencapai ranah visi dewa, mereka pun sudah tumbuh dewasa. Wajah Wang Pukingtian menjadi suram. Yi Sendan yang telah membuat kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat, ternyata adalah ranjau yang dapat mengakhiri hidup mereka. Tapi mereka mendapatkan Yi Sendan itu bukan dari pemberian Zovan. Dia merobek tangan Zovan. Itu bukanlah pemberian. Kecuali Wang Pukingtian seperti tersambar petir. Dia menyadari bahwa ternyata Zovan itu dengan sengaja mengorbankan tangan kirinya untuk menjebak mereka semua. Melihat ekspresi Wang Pukingtian, Zovan pun tersenyum. Akhirnya kau menyadarinya. Lenganku putus bukan karena kau yang memutuskannya, tapi karena akulah yang memberikannya. Semua orang pun terkejut. Zovan sungguh gila. Dia bahkan tidak ragu untuk mengorbankan tangannya untuk mengelabui musuh mereka. Tingkat kekejaman Zovan memang sudah berada di tingkat bukan manusia. Sejahat-jahatnya orang, mereka seringkali hanya akan membodohi rekan-rekannya atau justru malah mengorbankan temannya untuk melaksanakan rencana itu. Tapi Zovan bahkan tidak ragu untuk memberikan anggota tubuhnya, dan ini adalah jalan kekejaman Zovan yang sesungguhnya. Leng Wuchang yang mendengar ini sungguh wajahnya menjadi suram sekali. Tangannya mulai gemetar tak terkendali.
rencana yang sungguh kejam dan mengorbankan ribuan nyawa ternyata bahkan tidak mampu untuk mengurus seorang anak kecil seperti Sofan. Sofan pun kemudian berkata, "Sejak awal aku sudah tahu kalau aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam hal kekuatan fisik. Jadi aku pun mengikuti sang peramal itu. Aku membimbingmu dari tepi guci, memberimu makan dan membuatmu kenyang. Lalu saat kau pikir aku sudah sekarat dan tidak lagi menjadi ancaman, disitulah kau melemahkan penjagaanmu dan dengan mudah kau meminum pil yang sudah kusiapkan untukmu." Senyuman jahat muncul di wajah Sofan. Sebenarnya kalau kalian ingat di part terakhir sebelum part kematian Ning Er, di situ itu Sofan menemukan sebuah danau beku. Dan saat melihat itu, dia langsung teringat akan ulat sutradara kesayangannya. Dan dengan memanfaatkan itu, dia kemudian membuat ulat-ulat itu bertelur di dalam Yi Sendan, sehingga itu tidak mudah dilacak. Kalau kalian ingat juga dulu waktu dengan Sange itu menggunakan penciumannya untuk menemukan si telur-telur ulat. Jadi ketika Huang Buqingtian menggunakan kesadaran ilahinya, dia pun masih tidak bisa menemukan si telur-telur ulat itu. Seolah Yi Sendan itu masih sempurna. Setelah menaruh telur-telur itu di dalam Yi Sendan, Sofan pun kemudian bergegas menuju ke arah Ning Er. Dan ketika sampai di sana ternyata Ning Er sudah mati. Disitulah Sofan berpikir untuk membunuh Huang Buqingtian dengan tangannya sendiri. Namun ternyata itu masih tidak bisa. Jadi Sofan pun kembali menjalankan rencana awal yang sudah ia susun sebelumnya. Dan begitulah akhirnya Sofan bisa menguasai Huang Buqingtian. Leng Wuchang benar-benar tidak membayangkan kalau hal ini akan terjadi. Dia memang tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Jadi sesungguhnya dia tidak benar-benar bersalah kali ini. Siapa yang akan mengira kalau Sofan itu akan memiliki ulat sutradara? Atau juga siapa yang akan mengira kalau akan ada danau beku di jalur yang Sofan lewati? Hari itu, baik kemampuan ataupun semesta, semuanya bekerja sama untuk kemenangan Sofan. Inilah comeback terbesar dalam sejarah. Sofan yang hanya ahli penempaan tulang mampu membuat 4 ahli di ranah visi dewa dan juga peramal kekaisaran bertekuk lutut di hadapannya. Kini Huang Buqingtian benar-benar pucat pasi. Dia ketakutan akan semua kenyataan yang ia hadapi ini. Dan kini Sui Changfeng tampak tertawa sambil melirik Leng Wuchang. "Tuan Leng, sepertinya Anda bukan memprovokasi seekor monyet kecil, tapi ternyata itu adalah seekor gorila raksasa." Sui Changfeng tidak bisa lagi menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Leng Wuchang kini sangat marah, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Dia terus meremas tangannya untuk menekan amarahnya. Dan di sisi lain, Huang Buqingtian saat ini masih tidak bisa mempercayai ini semua. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mempercayai ini. Bukankah aku yang menemukan keempat Yi Sendan ini? Lalu Fang Qiubai pun memberikan segel pada botol Yi Sendan itu. Bagaimana mungkin? Kata-kata Huang Buqingtian tiba-tiba berhenti. Dia memutar kepalanya dan melihat ke arah seseorang. Yan Fu. Dia adalah orang yang mengatakan kalau segelnya itu ia buka untuk melihat Yi Sendan. Dan karena itu dia pun mempercayainya. Karena itu Sofan pun tersenyum jahat lalu tertawa. Apakah benda itu masih tersegel? Seharusnya benda itu sudah terbuka. Tapi aku berpikir jika segelnya terbuka, kalian pasti tidak mau memakannya. Tapi bagaimana jika ada orang lain yang seolah-olah membuka segel itu di depan mata kalian? Membuat kalian berpikir bahwa segel itu baru saja dibuka. Lantas, apakah kalian masih bisa menolaknya? Tidak, kalian pasti akan memakannya. Yan Fu, beraninya kau. Huang Buqingtian menggertakkan giginya dan matanya pun menatap dengan tajam. Kini Sofan berjalan dan berdiri di belakang Yan Fu. Melihat ini semuanya terkejut. Ternyata sang impostor kita adalah Yan Fu. Ya udah banyak yang nebak sih ya dari awal. Ya intinya impostornya adalah Yan Fu. Tapi keren kan? Cara mereka, trik mereka keren banget, rapi banget. Yunjang dan yang lainnya tercengang. Sejak kapan mereka memiliki Yan Fu sebagai salah satu bawahan? Mereka bahkan tidak mengetahuinya sama sekali.
Sedangkan Patriark Yan saat ini seperti terkena serangan petir di jantungnya. Matanya hampir keluar karena keterkejutan yang ia alami. Bagaimana bisa salah satu alkemis terbaik adalah mata-mata milik Zofan? Belum lagi kenyataan kalau Zofan adalah orang yang telah membunuh guru dari Yanfu sendiri. Tidak satupun orang yang lebih membenci Zofan daripada Yanfu di Istana Raja Obat. Lantas kenapa? Zofan kini tersenyum dan dia kembali berkata, "Benar, dia adalah orangku. Dia adalah orang yang membantuku membimbing kalian menemukan Yi Sendan, dan dia adalah orang yang berpura-pura sudah membuka segel Yi Sendan untuk menutupi semua skenarioku. Di mata kalian mungkin dia hanyalah karakter sampingan yang bahkan tidak menarik perhatian sama sekali. Tapi dia adalah kunci untuk menuntun kalian semua pada jebakan yang telah kusiapkan." Setelah itu Zofan pun berbalik dan kemudian dia berkata pada Yanfu, "Kamu telah melakukannya dengan baik. Aku memberimu pujian kali ini." "Terima kasih Steward Zuo," kata Yanfu sambil mengepalkan tangannya. Ketika Patriark Yan melihat hal ini, hatinya hancur. Dengan begini seluruh Istana Raja Obat bisa dianggap sebagai pengkhianat. Ia benar-benar murka. Kenapa bocah ini sampai berpaling dan memilih untuk bergabung dengan Zofan? Long Jiu serta Jian Suifeng, keduanya saling memandang satu sama lain dan kini mereka dapat bernafas dengan lega. Ternyata Zofan bahkan bisa menarik orang yang sangat membencinya menjadi sekutu. Yan Bangui melihat semua ini dan matanya pun memerah lalu mengutuk, "Yanfu, kau bajingan, kau melupakan leluhurmu sendiri. Beraninya kau berpaling dan mengkhianati Istana Raja Obat yang telah membesarkanmu." "Istana Raja Obat tidak pernah membesarkanku. Hanya masterku yang peduli padaku. Jadi jika masterku pergi, maka aku pun akan ikut pergi dengannya, kemanapun dia pergi," kata Yanfu sambil memandang rendah Yan Bangui. Yanfu tanpa memegangi slip giok yang ada di dadanya. Slip giok itu adalah pemberian Zofan sebelumnya. Di sana tertuliskan, "Jika kau tidak lagi berada di Istana Raja Obat, maka pergilah dan ikuti Steward Zuo. Dengan begitu, mungkin kita bisa bertemu lagi." Saat Yanfu merasakan fluktuasi energi dari dalam slip giok itu, dia sadar kalau itu sebenarnya adalah milik gurunya. Karenanya dia pun menghapus semua dendamnya pada Zofan dan kemudian memutuskan untuk mengikutinya. Mata Yanfu kemudian menajam. Dia pun berkata dengan tegas, "Yan Bangui, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Yanfu melepaskan gelarku di Istana Raja Obat dan bersumpah setia melayani keluarga Luo. Kau hanyalah jenderal yang jatuh dan kau tidak pantas untuk menegurku." Setelah mengatakan itu, Yanfu tampak terengah-engah dan wajahnya memerah karena marah. Hari ini dia telah melampiaskan semua amarahnya karena perlakuan Yan Bangui yang tidak pernah menyenangkan. Zofan tersenyum dan dia pun berkata, "Kata-kata yang bagus. Hari ini kau resmi bergabung dengan keluarga kami." Yanfu pun merasa sangat senang. Kini dia sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan masternya dan melakukan eksperimen bersama setiap hari seperti dulu kala. Dan saat ini, di kota Yunlong, banyak orang yang memandang keluarga Luo dengan tatapan ngeri. Zofan telah berani memperlakukan tuan muda dari keempat pilar seperti ini, yang mana itu sama juga berarti kalau keluarga Luo telah bersiap untuk mengibarkan bendera perang pada mereka. Meski saat ini Zofan begitu mendominasi, tapi dia sudah terluka dan berlumuran darah. Sekuat apapun dia, itu tidak akan membantu keluarga Luo menghadapi kemarahan dari keempat pilar. Yunchang saat ini mulai khawatir pada tindakan impulsif Zofan. Dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa, namun dia juga memancing kawanan serigala. Selama ribuan tahun, turnamen 100 aliran itu selalu berjalan dengan perselisihan, namun tidak banyak dari mereka yang meregang nyawa. Banyak tuan muda yang kemudian menyerah dan semuanya pun selesai. Tapi tidak dengan tahun ini. Ribuan orang telah mati dan 7 pilar kehilangan orang-orang yang berbakat milik mereka.
Ini akan menjadi kemunduran besar bagi ketujuh pilar di masa depan. Terlebih, jika sekarang sampai Zulfan memutuskan untuk mengeksekusi keempat orang itu, maka itu artinya dia telah mengibarkan bendera perang pada ketujuh pilar. Tapi kemudian, banyak orang juga yang tersadar, Zulfan itu tidak sebodoh itu. Jika dia berani melakukan ini semua, artinya dia telah melakukan persiapan, dan tidak mungkin dia terjun ke dalam pertempuran yang tidak berarti. Kini semua orang mulai memandang keluarga Luo dalam-dalam. Hei kalian, kenapa kalian masih diam? Cepat pergi dan bunuh Zulfan. Dia hanyalah ahli di tahap penempaan tulang dan sedang terluka. Jika kalian menyerangnya bersama-sama, maka kalian pasti bisa membunuhnya. Teriak Wang Pukingtian pada selusin ahli yang saat ini berdiri di sana. Mendengar ini, mereka sedikit terkejut, lalu segera berlari mengikuti perintah dari Wang Pukingtian. Sayangnya di saat mereka mulai berlari, gelombang energi tak terlihat menghantam mereka dan mereka pun jatuh tanpa perlawanan. Mereka mati tanpa disentuh. Zulfan pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Meski aku sedang terluka, apa kau lupa kalau jiwaku sudah berada di ranah yang sama denganmu? Tingkat visi dewa yang bahkan bisa menggunakan niat membunuh untuk membunuh para kecoa seperti itu." Kini mereka berempat benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Mereka benar-benar lupa akan semua itu. Wajah mereka pun mulai menjadi suram. Ini adalah kesalahan mereka. Mereka telah membangunkan singa yang tertidur, jadi mereka harus menerima semua konsekuensinya. Wang Pukingtian kemudian kembali berkata, "Zulfan, kuperingatkan kau. Jika kau berani membunuh kami berempat di sini, itu artinya kau akan memulai perang. Siapkah kau menanggung semua itu? Bahkan Kaisar pun tidak akan berani menghentikan keluarga kami jika kami sudah marah." Zulfan tersenyum. "Aku tahu, membunuhmu sama artinya dengan memulai perang dengan gerbang kekaisaran. Begitu juga dengan mereka. Namun, ini semua tidak akan terjadi jika kalian tidak mencari masalah denganku. Jadi siapa yang peduli dengan perang? Hari ini, aku hanya akan membalaskan dendam dari Ning Er." Zulfan kemudian tersenyum lagi. "Membunuh kalian langsung sepertinya tidak menyenangkan. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan beberapa kondisi? Biar dewa yang memutuskan apakah kalian layak untuk hidup atau tidak." Mereka geram, dan mereka berusaha untuk menutup mulut Zulfan. Tapi sayangnya, baik gerakan ataupun basic kultivasi mereka itu telah disegel sepenuhnya. Jadi, mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, tiba-tiba Zulfan membentuk segel dan dari dalam dada Wang Pukingtian ada sebuah ledakan kecil. Itu ledakan yang mengakibatkan sebuah lubang sebesar ibu jari. Rasa sakit yang ia timbulkan sangat menyiksa, bahkan sampai membuat Wang Pukingtian meringkuk tanpa sadar. Kemudian setelah itu Yo Yusan, Yan Bangui juga Lin Xuanfeng pun berteriak. Dahi mereka dipenuhi dengan keringat. Sama dengan Wang Pukingtian, dada mereka pun kini terdapat lubang dengan urutan 2, 3, dan 4. Wang Pukingtian berteriak, "Zulfan, kau laknat! Jika kau ingin membunuh kami, maka bunuh kami sekarang juga. Kau tidak perlu menyiksa kami seperti ini." "Membunuhmu dengan cepat?" Apa kau pikir Ning Er mati dengan cara yang cepat? Apa dia mati tanpa merasakan rasa sakit? Mata Zulfan menajam. "Sudah, mari kita mulai permainannya. Aku sudah memberikan tanda di dada kalian masing-masing," kata Zulfan sambil tersenyum. Tanda itu berurutan dari Wang Pukingtian, Yo Yusan, Yan Bangui, dan juga yang terakhir adalah Lin Xuanfeng. Kini mereka berempat tampak bingung dan Zulfan pun kembali berkata, "Aku telah memberikan kalian tanda, dan aku akan melepaskan kalian setelah ini. Tugas kalian adalah mencari kunci untuk kembali ke kota Yunlong. Jika kalian berhasil, maka aku pun akan membebaskan kalian. Tapi jika aku menemukan kalian, maka itu artinya adalah akhir dari hidup kalian." Setelah mengatakan itu, Zulfan pun mengeluarkan kunci dari ketiga gerbang formasi dan kemudian melemparkannya ke langit.
Saat mereka sampai di atas, kemudian kunci-kunci itu pun dalam sekejap melesat ke segala arah dan menghilang di kejauhan. Zofan tersenyum. Akan kutambahkan peraturan untuk memperingan kalian. Setelah ini Yanfu akan membuatkan kotak undian yang berisikan 4 angka yang ada di dalam dada kalian. Dan 3 hari kemudian, aku akan memulai mencari kalian sesuai dengan angka yang keluar dari kotak itu. Tentu saja supaya adil, saat aku akan mengejar kalian, aku akan melepaskan sinyal untuk menunjukkan keberadaanku. Dan juga sebagai tanda dimulainya permainan ini. Jadi bersiaplah. Ini semua tergantung pada keberuntungan kalian dan juga izin dewa yang melindungi kalian. Senyuman kembali muncul di wajah Zofan dan dia pun berkata, "Baiklah, mari mulai permainan ini. Kalian bisa pergi dari sini. Jangan biarkan aku menemukan kalian." Zofan pun tertawa setelahnya. Keempat orang itu saling menatap satu sama lain, lalu mereka pun bergegas dan pergi ke segala arah. Mereka tahu ini adalah permainan Zofan, tapi ini adalah jalan terakhir supaya mereka dapat bertahan hidup. Karenanya mereka pun mengikuti permainan konyol ini. Melihat semuanya telah pergi, Yanfu pun kemudian bertanya pada Zofan, "Steward Zuo, jika Anda memang ingin membunuh mereka, lantas kenapa Anda malah melepaskan mereka?" "Siapa yang melepaskan mereka? Aku ada satu pertanyaan untukmu. Apa kau takut akan mati?" kata Zofan pada Yanfu. "Tentu, saya takut mati," jawab Yanfu sambil menganggukkan kepala. Zofan pun tersenyum. Wajahnya menjadi sedikit lembut dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya kau tidak takut mati. Kau hanya takut menghadapi kematian." Ning-Er adalah gadis yang sederhana, tapi dia bisa tersenyum saat dia menghadapi kematian. Meski aku tahu dia melakukan itu adalah untuk kebaikanku. Aku tahu dia takut menghadapi kematian dan rasa sakit yang menyiksanya selama 3 hari. Tapi dia masih memikirkanku di saat-saat yang terakhir. Jadi sekarang, aku harus membuat para bajingan itu membayar semuanya. Aku ingin melihat mereka merasakan terjerat oleh kematian yang mengintai mereka sepanjang hari. Aku akan membuat mereka merasakan kengerian yang jauh lebih buruk daripada kematian. Yanfu kini menatap Zofan dan dia bisa memahami pemikiran dari Zofan. Dari semua yang ia lakukan ini, sebenarnya semua itu tertuju pada Ning-Er. Dia ingin membuat pembalasan yang jauh lebih kejam daripada yang Ning-Er rasakan sebelumnya. Setelah itu, Yanfu pun segera bergegas untuk membuat kotak undian sesuai dengan permintaan Zofan. Dia mulai menebang pohon dan mulai membuatnya perlahan. Sedangkan Zofan, saat ini dia kemudian duduk bersila, lalu dia pun menyembuhkan luka-lukanya. Tidak terasa, pagi menjadi malam, dan 3 hari pun terlewati. Di pagi hari yang keempat, Zofan kemudian membuka matanya dan niat membunuh melintas di matanya. Saat ini, di sebelahnya berdiri Yanfu yang memegang kotak kayu kecil yang baru saja dia buat. Kotak itu benar-benar berwarna hitam dan tidak terlihat apapun yang ada di dalamnya. Kotak inilah yang akan menentukan nasib dari Huang Pu Qingtian dan juga yang lainnya. Sekarang, perburuan dimulai. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Seru gak? Seru banget sih kayaknya chapter ini. Dan kalau misalnya kalian suka, boleh banget kalian kalau mau nyawer gitu, boleh tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau mau transfer juga boleh via Bank BRI. Oke, itu aja spoileran kali ini, dan see you again di next video. Sorry banget, minggu depan gak ada bonusan, dan ya gue usahakan untuk tetap update di hari Kamis dan juga di hari Minggu. Gitu ya, sesuai dengan jadwal. See you again di video-video berikutnya. Bye.